Stop beli kripto dan saham. Hah? Kenapa stop beli kripto dan saham? Oke, selamat siang Sistem Networker. Salam sukses sejahtera selalu. Jangan lupa support kita ya dengan like, subscribe, dan diaktifkan loncengnya ya di video ini ya guys. Oke, kali ini tim 62 Networks akan membahas tentang saham dan cryptocurrency nih guys. Saat ini cryptocurrency yang sedang booming. Mungkin kalau kita jalan-jalan ke warung, mungkin kita jalan-jalan ke kantin di kantor, ada beberapa bapak-bapak yang pada ngomongin, oh iya nih Doge lah, ini BTC lah, lagi pada naik, lagi pada turun nih, bla bla bla. Dan ini emang sekarang ini lagi sedang booming ya guys. Nah ini diantara kalian pasti udah ada yang make lah pada intinya yang main cryptocurrency ya. Buat kalian yang sering main kripto atau main saham nih, boleh tulis di komen di bawah ini ya guys. Dan kalian kira-kira beli apa aja sih yang bisa cuan gitu loh. Siapa tahu kalau kita bisa cuan kan kita bisa cuan bareng. Nah, kali ini kita mau membahas nih, stop beli kripto, saham, dan cryptocurrency. Hah? Gimana? Yuk kita simak alasan-alasan berikut yuk guys. Oke, stop. Nomor satu nih guys, alasannya ya. Satu tuh stop beli saham cryptocurrency tanpa analisa lebih dahulu. Oke, tinggal beli aja. Memang gampang sih beli guys. Ingat, gampang itu kayak beli sayur guys, gampang banget. Nah, coba kalau kita beli saham atau kripto itu tanpa analisa itu namanya gambling guys. Jadi kalau analisanya kagak ada, itu gambling itu bisa disebut dengan judi. Mungkin kalau lagunya Rhoma Irama kan dilarang berjudi. Nah, kita lihat di sini bawah. Menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan. Oke, ini memang diperlukan sih pada intinya pemahaman yang lebih detail terlebih dahulu ya sebelum untuk membeli kripto atau membeli saham ya guys ya. Juga ada waktu untuk belajar membaca grafik. Mungkin kita lihat ada lilin di sini. Oke, kita bisa lihat juga tuh apa yang namanya bullish atau yang namanya bearish dan seterusnya ya guys ya. Tapi penting banget loh kalau kalian nggak mau beli kan pada intinya tuh tanpa yakin gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian beli itu harus yakin kalau itu bakal naik atau bakal boncos gitu. Yuk kita pelajarin dulu ya nanti di sini. Oke, di sini ada nanti saya kasih linknya di bawah deh, itu yang buat belajar tentang baca grafiknya. Nomor 2 nih, stop beli saham dan kripto nih hanya karena FOMO, fear of missing out. Nah, ini juga banyak nih yang latah-latah yang pada beli tapi habis itu nggak tahu nih gimana cara cuannya nih. Tahu-tahu gue beli atau boncos. Ya, mungkin ada beberapa kali yang pernah punya pengalaman di Doge mungkin. Mungkin ada juga pengalaman di ATT ya, yang pernah lah pasti sebagian sih, nggak mungkin semuanya, sebagian orang yang pernah nyangkut di Doge yang waktu belinya 10.000 dan jualnya sekarang harganya cuma 4 ribuan dan gila itu pada intinya sih. Udah bisa beli rumah, mungkin ada yang sampai gila juga yang bisa sampai jual rumah sampai dia gila lah. Ini kita lihatnya ada contoh videonya di bawah ya. Nah, jadi pada intinya tuh nggak mau ketinggalan nih, bahaya banget. Bagaimana supaya nggak bahaya, kita mesti mempelajari yang tadi tuh guys, bearish, bullish, itu juga mesti pelajarin. Grafik juga harus dipelajarin. Jadi bisa membuat harganya tuh bisa naik atau enggak ya, kita bisa lihat namanya yang tadi grafiknya bisa dilihat. Nah, ini mau ngebubble, mau pecah atau mau turun. Jadi banyak juga yang korban seperti di sini ya guys. Oke, di sini nomor 3 nih guys, stop beli saham cryptocurrency tanpa perencanaan keuangan terlebih dahulu nih. Perlu banget nih guys. Perlu banget. Jadi perlu banget merencanakan keuangan sebelum kalian berinvestasi nih guys. Nah, di sini apakah uang yang kalian itu adalah uang dingin atau uang panas? Nah, ataupun keperluan rumah tangga kalian. Nah, ini nggak boleh nih pada intinya kalau untuk uang keperluan rumah tangga dibeliin beginian, ini nggak boleh juga. Atau ada juga sebagian yang, saya ngutang mobil aja nih, biar cuan. Oke, ada juga yang kayak gitu. Kita mobilnya digulingin dan akhirnya bukannya pulang mobil, pulangnya Honda Beat. Nah, bisa jadi seperti itu juga. Nah, ini usahakan kalian tuh menghitung nilai dan resiko nih. Namanya risk management. Mungkin kalau sebagian kalian yang sudah pernah mempelajari ISO 9001 ada salah satunya namanya risk management. Nah, itu masih diperhitungkan guys. Jadi biaya pokoknya, pengeluaran pribadinya, dana daruratnya apabila sudah tidak menyangkut atau itu ya nggak apa-apa kita main kripto. Jadi kalau misalnya nggak cuan boncos ya kita juga nggak sedih. Nah itu kan soalnya kalau kripto itu kan adalah resiko tinggi ya, nggak seperti saham ya yang jelas ya. Ini resiko tinggi sih kripto itu karena kalau naik tuh bisa sampai 300 kali gitu.
atau ada yang 1000 kali mungkin kalau yang pernah main Shiba Inu ya mungkin ya. Atau yang dari Doge itu yang kemarin beli 50 perak sekarang sudah sampai 5 ribuan harganya. Nah, itu kurang lebih seperti itulah. Nomor 4 nih guys, stop beli saham kripto kalau modalnya dari utang nih yang tadi kita bahas nih ya guys. Kalau modalnya dari trading itu dari utang atau pinjaman orang atau mungkin juga ada yang hasil gadai rumah, mobil, tanah. Nah, ini juga stop nih guys karena untung-untungan ini. Kalau cuannya gede ya alhamdulillah. Kalau cuannya boncos ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi kembali lagi ke orangnya masing-masing sih. Tapi kalau bisa kasihlah uang dingin guys, karena ini high risk high return nih guys. Tapi dari keuangan tinggi itu juga ada yang ada yang cuan juga ada yang sampai kemarin beli mobil atau beli rumah, sampai yang dari modal cuman yang modal dari 5M gitu ya, 5 juta perak tuh sampai jadi 5M juga ada. Jadi karena ini high risk and high return nih guys, jadi sudah menjadi pedoman investor nih di seluruh dunia. Tapi dari keuntungan yang ada itu usahakanlah uang yang nganggur dan uang yang dingin ya guys. Dan juga perlu dipahami kalau tujuan investasi ini pada intinya bukannya tujuan untuk buat makan sehari-hari itu nggak bisa nih. Kalau dari kripto itu nggak bisa. Tapi kalau buat investasi kita taruh misalnya 1 juta misalnya. Kita beli satu koin gitu yang misalnya koin-koin micin-micin yang kecil-kecil. Ya ada kemungkinan kalau itu bisa jadi 1000%. Atau ada kemungkinan pun itu bisa di-delete. Sampai jumpa 62 Networkers. Oke, sampai jumpa kembali.